Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Tahun Buku 2018 hingga 2021 pada Koperasi Sukma Kota Jambi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dengan usia pengampu Bapak Dr. Winnie Eka Putra, ST, MSc, CIGNR, CSRS, dengan saya sendiri, Puan Maranti, dengan NIM 1C02082 R10 Potensi 2020, Universitas Jambi. Masuk pada pembahasan pertama yang terkait bab 1 di mana pendahuluan. Untuk latar belakang sendiri menyinggung 4 faktor, diantaranya itu seperti pembangunan ekonomi, koperasi, kinerja keuangan koperasi, ada juga analisis rasio keuangan koperasi. Nah, secara ini merupakan sangat berkaitan untuk pembangunan ekonomi sendiri, di mana kita tahu Indonesia merupakan sebuah negara yang berkembang. Berdasarkan hal tersebut, semua aspek memegang peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Nah, di mana hal ini untuk apa? Untuk mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan suatu cara untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tersebut. Nah, di mana untuk menciptakan ekonomi yang egaliter. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah lembaga keuangan masyarakat yang dapat memberikan modal untuk berwirausaha. Nah, lembaga keuangan di Indonesia itu dapat digunakan menjadi dua, itu lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan non-perbankan. Nah, contohnya itu koperasi. Nah, untuk koperasi sendiri, pada saat ini koperasi Indonesia sudah berkembang cukup pesat. Perkembangan ini dipengaruhi oleh semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan manfaat keberadaan koperasi yang dapat memberikan kemudahan dan membantu perekonomian serta juga mengembangkan kreativitas anggotanya. Nah, hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, di mana beliau mengatakan kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia sendiri mencapai lebih dari 5%. Nah, dan hingga Juli pada tahun ini, Indonesia memiliki sekitar 236.000 koperasi, di mana jumlah ini cukup besar, dan jumlah ini didukung dengan anggota sekitar 2,96 juta orang, dengan volume usaha mencapai lebih dari 136 triliun. Nah, agar pertumbuhan perekonomian koperasi terus meningkat dan berkualitas, maka koperasi harus dikelola dengan baik sehingga dapat berjalan dan menjalankan usaha dalam perekonomian serta dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Hal ini juga dapat dicapai jika operasional keuangan koperasi dapat berjalan secara efisien dan juga efektif. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, pastinya koperasi sebagai badan usaha perlu memiliki ukuran kinerja yang tepat sebagai dasar untuk menentukan efektivitas kegiatan usaha, terutama efektivitas operasional bagian organisasi dan juga karyawannya. Nah, berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka indikator yang dapat menjadi indikator sendiri itu laporan keuangan koperasi sendiri. Dapat ambil salah satunya seperti contoh laporan posisi keuangan atau neraca dan juga laporan sisa hasil usaha atau SHU. Nah, kemampuan koperasi sendiri dapat juga teknik analisis rasio keuangan koperasi keuangan yang dapat diukur dari beberapa indikator dan salah satu sumber indikatornya itu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sendiri kan tadi ada neraca dan SHU, di mana laporan keuangan yang dikeluarkan koperasi harus memberikan informasi posisi dan kondisi keuangan koperasi. Akan tetapi, laporan tersebut perlu dianalisis terlebih dahulu dengan alat analisis keuangan untuk mendapatkan informasi yang lebih berguna dan spesifik untuk kedepannya mengambil keputusan. Nah, analisis laporan keuangan mempunyai tujuan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan usaha antara koperasi dari tahun ke tahun dan efektivitas pengolahan koperasi. Maka dapat diketahui kondisi atau prospek koperasi di masa datang, satunya itu diperlunya alat untuk mengukur kinerja keuangan koperasi. Nah, alat itu dapat juga kita menggunakan teknik analisis rasio keuangan. Nah, untuk analisis kinerja keuangan, apalagi itu koperasi, di mana analisis rasio keuangan dapat dilihat dalam peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Republik Indonesia nomor 06 garing per garing Dep 6 garing 4 garing 2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit usaha pinjam koperasi. Nah, evaluasi kinerja dilakukan dengan menilai 7 aspek seperti permodalan, produktivitas, kualitas aktivitas produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan hingga jati diri koperasi. Nah, aspek tersebut
memiliki rahasia perhitungan yang menyambungkan bobot, kemudian dilakukan perskoran secara total untuk mengetahui kondisi kesehatan koperasi. Nah, hasil evaluasi kinerja koperasi ini akan menunjukkan predikat koperasi dari hasil penilaian koperasi. Nah, terdapat 4 predikat ini sehat, cukup sehat dalam pengawasan hingga dalam pengawasan khusus. Nah, analisis evaluasi kinerja koperasi sangat penting dilakukan. Hal ini untuk mengetahui gambaran bagaimana kondisi koperasi ditinjau dari kinerja keuangannya dan berfokus pada harapan agar koperasi menjadi organisasi berbasis hukum yang kuat dan sehat. Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah kondisi keuangan koperasi. Koperasi dapat berkembang dengan baik jika dilakukan dengan baik dari segi keuangan maupun manajemen. Itu perlu adanya penilaian terhadap kinerja keuangan koperasi demi memenuhi hakikat koperasi dan mengembangkan perkembangan Indonesia melalui masyarakat. Nah, untuk rumusan masalah sendiri yang dapat dipaparkan berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, terdapat 2 rumusan. Ini pertama, bagaimana kondisi keuangan pada koperasi Sukma tahun buku 2018 hingga 2021 berdasarkan peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM RI nomor 6 garing per garing Dep 6 garing 4 2016 dan bagaimana perkembangan koperasi keuangan koperasi Sukma tahun buku 2018 hingga 2021 berdasarkan peraturan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dan UKM nomor 6 garing peraturan garing Deputi 6 garing 4 2006 garing 2016. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang dapat dipaparkan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian proposal penelitian ini yaitu pertama menganalisis kondisi kinerja keuangan pada koperasi Sukma tahun buku 2018 hingga 2019 berdasarkan peraturan tersebut dan juga untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan koperasi Sukma tahun buku 2018 hingga 2021 berdasarkan peraturan Deputi Bidang Pengawas berdasarkan peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi UKM. Nah, adapun juga manfaat dari penulisan pun secara teoritis dan juga secara praktis. Nah, untuk secara teoritis sendiri, di depan dapat memberikan sumbangasi dalam konseptual serta menjadi bahan referensi mengenai kinerja keuangan pada koperasi. Ada juga memberikan bagi anggota masyarakat umum dan anggota investor serta pihak-pihak lain sebagai pertimbangan dalam mendapatkan dananya pada koperasi serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis sebagai penelitian lain dalam menyusun penelitian ke depannya. Secara praktis ini terbagi menjadi 3, yaitu untuk pihak manajemen, akademik peneliti, dan juga peneliti selanjutnya. Untuk manajemen sendiri memberikan informasi sebagai bahan acuan untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi yang melalui predikat tersebut, untuk efisiensi serta efektivitas pengembangan koperasi yang nantinya sebagai masukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Nah, untuk akademik dan penelitian sendiri berguna untuk menambah pengetahuan dan berkontribusi dalam pengembangan penelitian sejenis. Nah, informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya sehingga diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti sejenis. Dan untuk penelitian lainnya sendiri memberikan kontribusi dalam pengembangan teoritis mengenai pengembangan teori mengenai kinerja keuangan pada koperasi bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini. Nah, masuk pada pembahasan terkait tinjauan pustaka. Nah, untuk tinjauan pustaka sendiri terbagi menjadi ampas pokok. Untuk pokoknya sendiri terkait koperasi. Nah, secara garis besar koperasi dapat dijabarkan sebagai badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan yang bertujuan untuk apa? Memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya berdasarkan pada jati diri anggota sebagai pemilik modal, pengambilan keputusan dan pelanggan ataupun juga karyawan dari bidang usaha bersama serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan berlandaskan Pancasila dan undang-undang. Nah, di mana koperasi ini harus berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, untuk kinerja keuangan koperasi sendiri ditarik sebagai hasil dari kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitar. Nah, ada juga memotivasi koperasi. Kinerja keuangan koperasi dapat digambarkan sebagai keberhasilan upaya pengembangan koperasi. Nah, pengembangan untuk bersinergi pemberdayaan koperasi. Nah, laporan ada pun juga terkait dengan
Laporan keuangan koperasi merupakan pertanggungjawaban pengurus untuk menilai prestasi pengurus, menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya, menilai kondisi keuangan koperasi, dan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi serta memuat informasi tentang posisi keuangan koperasi, dan laporan keuangan juga disusun untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan itu ditunjukkan bagi pihak yang bersangkutan. Nah, untuk laporan keuangan sendiri ini yang dapat dianalisis melalui peraturan deputi sendiri dapat dari laporan keuangan neraca dan juga laporan sisa hasil usaha atau SHU. Nah, untuk analisis rasio keuangan sendiri dikaitkan sebagai laporan pertanggungjawaban pengurus untuk menilai prestasi pengurus, menilai manfaat, dan memberikan koperasi terhadap anggotanya, menilai kondisi keuangan koperasi dan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya yang akan diberikan, dan juga memuat informasi tentang posisi keuangan koperasi, dan laporan juga disusun untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan dan menunjukkan bagi pihak yang bersangkutan. Nah, ada pun juga analisis dari rasio ini menyangkut evaluasi dilakukan dengan menilai 7 aspek seperti yang disebutkan tadi, seperti pemodalan hingga jati diri koperasi. Nah, setiap aspek memiliki rasio perhitungan yang menyangkut bobot, kemudian dilakukan penskoran seperti yang disini juga tadi terdapat 4 predikat seperti sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Nah, ataupun juga penelitian terdahulu yang di mana terdapat 3 penelitian dahulu yang menjadi acuan dari penelitian saya ini. Seperti yang pertama, untuk tahun 2020 ada peneliti Kustiani dengan berjudul Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Karyawan Kompak PT Jamsustek atau Perseroan Kantor Cabang Jambi sebelum dan sesudah saat pandemi COVID. Ada pun juga di tahun 2021 dengan peneliti Fadli Sunandi dan Saputra dengan judul Analisis Keuangan Koperasi Unit Desa di Kecamatan Sungai Gelang, Kabupaten Muara Jambi, dan juga peneliti pada tahun 2020 peneliti Darmawan dengan judul Analisis Keuangan pada Koperasi Karyawan Kita Malaya Indonesia. Nah, di mana persamaan dari peneliti-penelitian dahulu di mana di mana saya sendiri membahas terkait dengan kinerja keuangan pada koperasi, dan dari penelitian tersebut tadi rata-rata para peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Nah, dan juga topik yang diteliti juga masih berhubungan dengan kinerja keuangan pada koperasi. Nah, ada pun juga perbedaan dari penelitian saya sendiri dengan penelitian tersebut tadi, di mana objek penelitian yang diambil pada koperasi Sukma, kemudian terletak pada penelitian ini saya mengambil pada 4 periode, yaitu pada 2018 hingga tahun 2021, dan juga dengan metode dan juga membedakan itu metode analisis yang digunakan, di mana penelitian ini berdasarkan dengan peraturan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 6 peraturan Deputi 6 4 tahun 2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi. Nah, ada pun juga kerangka pemikiran di mana berdasarkan tinjauan teori penelitian dahulu dan juga landasan teori serta permasalahan yang telah dikemukakan oleh saya tadi dijabarkan model kerangka pemikiran pengaruh antara variabel penelitian dan landasan teori serta dihasilkan penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran yang menggambarkan tentang analisis kinerja koperasi keuangan Sukma tahun buku 2018 hingga tahun 2021 pada Koperasi Sukma Kota Jambi berdasarkan peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dalam penelitian ini dapat digambarkan pada suatu bagan seperti yang dapat ditampilkan, di mana untuk koperasi Sukma ini dianalisis dengan 7 aspek yang disebutkan tadi, permodalan hingga sampai jati diri koperasi, dan akhirnya nanti dijumlahkan berdasarkan skor dan nantinya akan mendapatkan predikat apakah itu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan atau pengawasan khusus. Nah, selanjutnya terkait dengan bab 3 itu metode penelitian pada penelitian ini, di mana untuk waktu dan lokasi penelitian sendiri, penelitian ini dilakukan pada Koperasi Sukma Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kota Jambi yang beralamatkan di Jalan Haji Agus Salim nomor 1 Kelurahan Palmerah Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September tahun 2020. Artinya juga pendekat dari metode penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data berupa data empiris yang berupa fakta dan angka yang dapat dihitung secara
pasti seperti laporan keuangan koperasi Sukma dengan menggunakan pendekatan deskriptif, di mana penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana koperasi keuangan pada koperasi Sukma itu sendiri dituangkan di dalam bentuk sebuah proposal penelitian. Nah, untuk subjek dan juga objek penelitian sendiri, untuk subjeknya sendiri saya berfokus pada bagian pemimpinan, keuangan, serta pengurus atau juga manajemen dari koperasi Sukma sendiri. Nah, objek penelitiannya sendiri berfokus pada laporan keuangan Sukma, lebih rinci pada laporan neraca dan juga laporan SAU, dan juga terkait laporan keuangan Sukma lainnya. Di mana juga jenis dan sumber data sendiri, saya berfokus pada kualitatif, di mana bentuk informasi lisan maupun tulisan tentang gambaran umum koperasi dengan kinerja keuangan koperasi, sedangkan kuantitatif sendiri bentuk angka berupa catatan. Nah, lebih rinci kepada laporan keuangan pada koperasi. Dan untuk data primer sendiri, di mana saya dapatkan dari hasil wawancara dan observasi langsung di tempat peneliti meliputi struktur organisasi, laporan keuangan, dan juga kondisi koperasi. Dan data sekunder sendiri, laporan keuangan Sukma tahun 2018 hingga tahun 2021. Adapun juga definisi operasional variabel, di mana ditarik sebagai variabel tunggal kinerja keuangan dengan menggunakan hasil rasio yang berpedoman pada peraturan Kementerian Koperasi peraturan Deputi tersebut nomor 6 tahun 2000 nomor 6 Deputi 6 4 tahun 2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi, dengan mengevaluasi dilakukan dengan 7 penilaian dari aspek pemodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan hingga jati diri. Nah, ada juga metode penelitian sendiri dua seperti library research dengan menelaah berbagai buku literatur dan juga jurnal artikel dalam jurnal dengan bahan pustaka lainnya berkaitan dengan masalah yang saya bahas, dan juga penelitian lapangan atau field research, dokumentasi profil koperasi, dan laporan keuangan Sukma, dan juga observasi serta wawancara mengenai sejarah koperasi dan struktur koperasi Sukma untuk menunjang penelitian ini. Dan teknik analisis data sendiri, analisis deskriptif dengan membandingkan antara kinerja keuangan koperasi yang dicapai, yaitu pada tahun 2000, tahun buku 2018 hingga tahun 2021. Analisis keuangan berhubungan pada peraturan Kementerian Koperasi dan UKM nomor 6 tahun 2016 dengan menilai aspek dan komponen rasio keuangan koperasi dalam menentukan penilaian kesehatan koperasi, maka terhadap aspek yang dinilai diberikan bobot dengan besaran pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dari 0 hingga sampai 100. Nah, untuk yang kedua sendiri, menilai kinerja keuangan koperasi berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen yang telah disinggung, dari permodalan hingga jati diri koperasi, dan diperoleh skor secara keseluruhan. Skor penilaian dilakukan dengan skor penilaian pada penilaian dilakukan per tahun. Skor digunakan untuk menetapkan predikat kinerja koperasi yang dibagi ke dalam predikat seperti sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, hingga dalam pengawasan khusus. Baik, sekian presentasi saya terkait proposal penelitian yang berjudul analisis kinerja keuangan tahun buku 2018 hingga 2020 pada Koperasi Sukma Kota Jambi berdasarkan peraturan Deputi bidang pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM. Saya cukupkan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan pengucapan, penulisan atau hal lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu kita dan menjadi berkah kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.